ada di sini. Haleluya, oh haleluya, haleluya, puji Dia. Oh, 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 haleluya, oh haleluya, haleluya, puji Dia. Bukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Nyatakanlah hati kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dalam satu kasih bergandengan tangan, dalam satu iman saling mengasihi di antara kami keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Keluarga di sini, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin hidup kami sepanjang minggu ini dalam semua pekerjaan, dalam semua persekolahan anak-anak, bahkan tanggung jawab kami masing-masing. Dan kami boleh berkumpul bersama pada malam ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan persekutuan kami pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai kami dari awal hingga berakhirnya persekutuan kami pada malam ini. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, naungi kami daripada segala hal-hal yang tidak diingini, dan biar kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di tengah buka persekutuan ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Firman Tuhan bekerja, berkarya di dalam kehidupan kami masing-masing. Diajar Tuhan, dibentuk Tuhan, biar kami semakin hari semakin hidup sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Biar pada malam hari ini Tuhan, dalam persekutuan kami saat kami duduk mendengar firman Tuhan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan Tuhan berikan. Biar kami merasakan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di saat kami belajar akan firman. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami sudah memberi ya, uang persembahan yang sudah kami berikan sebentar lagi boleh jadi berkat untuk anak-anak Tuhan di tempat ini. Terus misalkan waktu tempat ini Engkau berkarya di tengah-tengah kami lewat firman. Kami serahkan dalam nama Yesus Tuhan dan Kristus. 21 ayat yang pertama hingga ayat 14. Ya. 14 ayat Injil Yohanes 21 ayat 1 hingga 14. Firman Tuhan Engkau sudah
mendapatkannya, mari kita memperhati dalam Alkitab kita dengan menggunakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Lebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu perolehi." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu mulai goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Pada perasaan kita semua, kalau apa yang kita harapkan tidak tercapai, pasti apa? Kecewa kan? Kecewa. Pasti enggak sini enggak seronok nih. Apa yang saya harapkan tidak tercapai, apa yang saya impikan tidak tercapai, apa yang saya harapkan. Ya, pasti itu lumrah kehidupan kita sebagai manusia. Jangan katakan, "Oh, kalau orang Kristen itu berdosa." Tidak, itu bukan dosa. Itu adalah perasaan normal saya dan kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Selagi kita hidup di dunia ini, tidak terkecuali. Kita ada perasaan rasa hampa, kecewa, kan? Bila impian kita, harapan kita itu tidak seturut terjadi apa yang kita inginkan. Demikian juga kehidupan murid Yesus pada masa itu. Pada masa itu Yesus sudah mati, dikuburkan, dan mereka tidak ada harapan. Pasti perasaan mereka pada masa itu memang harapan mereka, kecewa, putus asa. Bahkan mereka pergi menangkap ikan pun seolah-olah memang mereka macam jalan sialah. Tidak ada harapan lagi, tidak ada lagi mereka andalkan. Sebelum Yesus meninggal, sebelum Yesus mati, Yesus bersama-sama dengan mereka. Banyak hal yang Tuhan tunjukkan, lakukan, mukjizat untuk mereka. Tetapi pada masa itu memang tidak ada harapan baginya. Tapi pada malam hari ini, satu tema saya berikan kepada kita semua. Yesus yang mati dan bangkit dan hidup pada hari ini, yang kita sembah, yang kita muliakan, adalah Tuhan yang selalu memberi jaminan kepada kita. Jaminan yang Tuhan berikan kepada kita bukan seperti kita beli alat listrik. Oke, sekarang nih kalau kita beli TV, apa jaminan dia? 10 tahun, kan?
beli apa lagi? Contoh-contoh lah barangan yang kita ikuti hari ini, Yesus yang kita percaya hari ini, jaminan dia itu kekal selama-lamanya. Siapa yang percaya? Siapa yang bertahan? Percaya itu semua. Kita boleh ucap, semua kita nih pada malam hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi selama kita masih hidup, saya percaya mungkin kita kemarin, bulan lalu, ada yang sudah tidak bertahan menghadapi kehidupan ini. Karena apa? Impiannya tidak tercapai. Apa yang dia harapkan tidak tercapai. Tidak seturut apa yang dia mau. Mula kecewa dengan Tuhan. Mula mungkin tidak marah dengan Tuhan juga lah, tapi mulai sudah dulu semangat berdoa, semangat ke gereja, semangat bersekutu. Puji Tuhan pada malam hari ini, Pastor Norima dan Pastor Caroline katakan kebaktian rumah tangga. Saya terkejut bila sampai, wah, ramainya mungkin ada acara istimewa. Tapi saya tanya Pastor Norima, dia katakan memang kalau kami kebaktian rumah tangga ramai begini. Kalau biasanya di tahun, jadi setelah saya datang tadi penyakit tidak, kami juga menghadapi sakit penyakit. Tetapi yang Tuhan maukan pada hari ini, seperti keadaan murid-murid Yesus pada masa itu. Mereka pada masa itu, karena Yesus sudah mati, apa yang mereka alami? Mereka dalam keadaan putus asa, tidak semangat lagi. Tapi puji Tuhan, di saat mereka pergi juga turun menangkap ikan, Tuhan masih tetap menyertai mereka. Tuhan masih tetap memberkati mereka. Jadi pada malam hari ini, kekuatan, jaminan yang kita perolehi, jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tadi saya katakan waktu itu Tuhan, kalau di sini kebaktian rumah tangga ramai, macam ada acara saja, acara khas. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukan, saya pasti di saat kamu berkumpul seperti ini, pasti kemarin, pasti di saat ini kamu ada pergumulan kehidupan. Tetapi itu tidak menghalang kamu untuk terus bersemangat mengikut Tuhan, beraktiviti bersama-sama di dalam Tuhan. Itu kekuatan untuk kamu, untuk kita semua. Jadi pada malam hari ini, apa yang kita mau pelajari, yaitu jaminan Yesus itu tetap ada. Walaupun apa yang berlaku dalam kejadian pembacaan kita sebentar tadi, mereka tidak ada harapan juga, putus asa. Tetapi di saat mereka putus asa, di saat mereka tidak ada harapan, Tuhan memberi jaminan, yaitu Tuhan tetap bersama dengan mereka. Tuhan tetap menyertai mereka. Bahkan bukan saja tetap bersama menyertai mereka, tapi Tuhan tetap memberkati mereka. Memberi mereka sarapan di saat mereka putus asa, di saat mereka ketakutan. Pasti guru yang kami ikut selama ini sudah meninggalkan kami. Pasti pekerjaan kami akan menyusul. Pasti perasaan mereka secara manusia itu kita lalui. Sekalipun kita ini rohani, sekalipun kita ini aktif beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita ini orang percaya. Tadi saya katakan perasaan itu normal, perasaan takut, perasaan khawatir itu normal, bukan berdosa. Itu normal perasaan kita. Tetapi maksudnya di sini, di saat kita takut, risau dan khawatir, ingat Yesus adalah jaminan kita. Yesus adalah warranty kita yang tidak bukan 10 tahun, bukan 5 tahun, bukan 6 tahun, tapi warranty yang diberikan oleh Yesus itu kekal selamanya. Dia menyertai, dia bersama-sama dengan kita, bahkan dia mau memberkati. Jadi pada malam hari ini kekuatan kita, ingat Yesus hadir dalam setiap aktiviti, program kehidupan saya dan saudara. Walaupun di saat kita menjalani aktiviti, program, menjalani kehidupan rutin kita setiap hari, impian kita tidak tercapai. Apa yang kita inginkan tidak tercapai sesuai dengan impian kita, sesuai apa yang kita mengharapkan. Oh, saya mau ini. Tahun ini saya mau begini, tahun saya mau begini. Tetapi tidak terjadi sesuai harapan kita. Sungguh pun itu tidak akan terjadi sesuai dengan harapan kita. Tapi yang pasti kita yang tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersemangat di dalam Tuhan, apapun pergumulan kehidupan kita, yang pasti apabila kedatangan Tuhan yang kedua kali, kalau kita bertahan di dalam iman kita, kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin.
diceritakan secara terperinci, tapi pasti mereka tahu itu Tuhan dan mereka berharap kepada Tuhan, berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan. Kadang-kadang apa yang kita mau itu tidak sesuai terjadi. Pekerjaan Tuhan itu, jalannya Tuhan itu, pikirannya Tuhan itu 1001 macam dalam kehidupan. Walaupun manusia kita, oh saya mau Tuhan, saya mau ini, Tuhan saya mau ini, tapi tidak seturut, itu tidak terjadi seturut apa yang kita mau. Tadi saya katakan cara Tuhan itu 1001 macam. Kalaulah kita ini, kalau Tuhan itu bukan Tuhan, kita arah-arah Tuhan, Tuhan ikut, itu bukan Tuhan, tapi kita yang jadi Tuhan. Seperti kita buat, mungkin kita pandai bertukang lah, saya tidak pandai bertukang, tapi contoh, pandai tukang, mungkin kita buat meja. Kan itu maunya kita, macam mana bentuk meja yang kita buat. Demikian juga Tuhan. Kita tidak boleh arah-arah Tuhan, Tuhan saya mau ini. Satu bonus, kalau apa yang kita doakan, apa yang kita impikan, itu terjadi sesuai apa yang kita impikan. Itu bonus untuk kita, saudara. Tapi kalau tidak terjadi, itu jangan kita merasa marah dengan Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Tapi mari tetap percaya dengan Tuhan. Kita ingat di dalam Ulangan 31 itu tentang Musa. Apabila Yosua menggantikan dia, Ulangan 31 mungkin kita boleh buka, kita belek-belek, kita baca. Gimana kan umur saya, kata Musa, umur saya sedemikian, saya tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Kan sebelum itu Musa yang memimpin mereka menyeberang Laut Teberau. Musa memakai tongkat, tetapi apabila mereka sudah menyeberang Laut Teberau, dan Musa karena ada masalah yang Musa lakukan, dia tidak menjejak kaki ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tetapi yang meneruskannya siapa? Yosua. Jadi dia memberi perintah kepada Yosua dan bangsa Israel. Dia katakan, kamu akan meneruskan, bukan berhenti. Saya tidak akan jadi pemimpin kamu, tapi Yosua dan semua bangsa Israel, kamu akan meneruskan perjalanan ini sampai masuk ke tanah Kanaan. Itu yang dikatakan oleh Musa kepada Yosua dan bangsa Israel. Jadi maksudnya di dalam kehidupan kita tidak boleh berhenti, stop. Kita harus menjalani kehidupan kita terus menerus sampai ke tanah Tuhan yang kedua. Kita tidak boleh berhenti. Selagi kita bernafas, selagi kita hidup, kita harus meneruskan kehidupan kita. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel, aku akan bersama dengan kamu, aku akan berada di depan kamu. Jadi janji Tuhan juga itu berlaku pada masa itu. Dalam Matius 28, apa yang dikatakan firman Tuhan? Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sungguh pun, sekali lagi saya katakan, sungguh pun hari ini, malam hari ini, atau esok, kita tidak melihat penyertaan Tuhan. Selalunya manusia kita ini, kita melogikkan, itu manusia kita. Saya juga sedemikian. Itu perasaan normal kita. Kadang-kadang logik kita itu yang menguasai kita. Karena kita mau apa yang berlaku dalam hidup kita itu sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tetapi cara Tuhan itu 1001. Mungkin tidak terjadi sesuai harapan kita. Mungkin Tuhan mengajar kita lebih kuat dengan Dia, lebih mencari Dia, lebih berpaut kepada Dia. Jangan mengandalkan hal-hal yang ada di dunia. Itu maksudnya. Mungkin itu salah satu cara. Mungkin hal itu tidak terjadi, mungkin belum tiba masanya. Mungkin kita mengatakan, Tuhan, saya tidak sanggup sudah. Sakit sudah, saya sudah berdoa. Rasul Paulus selalu memberi ilustrasi, gambaran, yaitu tentang wanita yang sakit bersalin. Kan? Kalau malam hari ini saudara sedang sakit bergumul menghadapi sesuatu, ini masalah, sakit penyakit, saya tidak pasti, pergumulan kehidupan kita masing-masing. Sangat sakit, kita sudah mau give up, kita sudah putus asa, tidak mau bertahan sudah, tidak mau sudah berdoa.
kecewa sudah dengan Tuhan. Tapi pada malam hari ini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia selalu memberi peribahasa tentang perempuan yang sakit di sana. Di saat kita sakit sudah, rupa-rupanya akan tiba masa melahirkan. Ya kan? Kalau belum sakit ya, bagi ibu-ibu yang berpengalaman, yang ada pengalaman sakit bersalin, ya kan? Di saat sakit itu berarti masalah kan? Kalau belum sakit, janganlah paksa-paksa. Betul kan, ibu-ibu? Tapi di saat sakit, tidak lama lagi. Jadi pada malam hari ini, kalau saudara dalam keadaan sakit, kalau saudara-saudari dalam keadaan dalam pergumulan yang luar biasa, ingat, sedikit masalah lagi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberi sesuatu yang indah pada waktunya untuk saya, untuk saudara. Kalau kita tetap menjalaninya, tetap bertahan. Amin. Pada malam hari ini, firman Tuhan, ingat, Yesus adalah jaminan dalam setiap kehidupan kita. Apapun aktiviti, apapun yang kita lakukan, ingat, walaupun kadang-kadang Tuhan tidak manusia kita kan kita rasakan, Tuhan di saat kita sakit menderita, di saat tidak ada obat kita menghadapi sakit penyakit kita. Tapi Tuhan melihat sejauh mana hati kita, tetap bertahan, tetap memanggil Dia. Tuhan, walaupun apa yang kita mau tidak tercapai, tapi Tuhan melihat sejauh mana iman kita tetap bertahan kepadanya sampai akhir. Sungguh pun kita tidak dapat mungkin menyelesaikan masalah. Maksudnya masalah yang kita hadapi itu tidak dapat selesai. Lepas satu-satu aja. Mungkin sakit penyakit kita tidak disembuhkan, dokter cakap tidak ada obat. Jangan putus asa, tetap bertahan. Fizikal kita, jasmani kita boleh kembali kepada tanah. Tapi kalau iman kita tetap bertahan sampai akhir hidup kita, kita bersama dengan Bapa Yesus. Amin. Itu yang kita hadapi. Itu jaminan. Ingat, Yosua, apa yang dipesan oleh Musa? Dia katakan, aku menyertai, aku berada di depan. Jadi Tuhan itu sebenarnya tetap ada untuk saya dan saudara. Tapi biar kita tahu iman kita bahwa Tuhan itu bukan bekerja seturut mau kita, tapi Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Dia tahu yang terbaik untuk saya dan saudara. Pada malam hari ini firman Tuhan pada di sini. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, firman Tuhan. Dan minta Caroline. Kami tutup acara kebaktian kami pada malam ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jadi oke.